Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Perkenalkan, nama saya Rizky Dinabila dengan NPM 240621250027. Saya merupakan mahasiswa semester 2 program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika Islam. Baik, sebelum memasuki materi lebih dalam, maka di sini saya akan membahas tentang 5 poin pembahasan yang sangat penting pada materi yang akan saya sampaikan kali ini. Yang pertama, pengertian etika Islam. Yang kedua, sumber etika Islam. Yang ketiga, tujuan etika Islam. Dan yang keempat, ruang lingkup etika Islam. Langsung saja ke materi berikutnya, yaitu yang pertama, tentang pengertian etika Islam. Pengertian etika Islam. Apa itu etika? Secara bahasa atau etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, etos, yang berarti watak, karakter, atau adat istiadat. Secara istilah, etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang standar perilaku, moralitas, dan pembedaan antara apa yang dianggap baik, benar, dan buruk, atau salah dalam tindakan manusia. Apa itu Islam? Secara bahasa, Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat atau damai. Secara istilah, Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Pencipta, sesama manusia, maupun alam semesta. Islam adalah jalan hidup, way of life, yang bertujuan membawa keselamatan bagi manusia di dunia dan akhirat melalui penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Lalu, apa itu etika Islam? Jadi, etika Islam adalah seperangkat standar perilaku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ketuhanan untuk membentuk karakter manusia yang selaras dengan ridho Allah. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang sumber etika Islam. Dalam Islam, sumber etika akhlak bersifat wahyu, artinya tidak didasarkan pada konsensus manusia atau tren sosial yang berubah-ubah, melainkan pada ketetapan yang bersumber pada Sang Pencipta. Berikut adalah 2 sumber utama etika dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran atau Wahyu Ilahi. Al-Quran adalah sumber primer dan fondasi utama. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip moral mendasar, perintah untuk berbuat baik, dan larangan terhadap perilaku yang merusak. Karena Al-Quran adalah firman Allah, nilai-nilai etika di dalamnya bersifat absolut dan universal, atau berlaku untuk semua waktu dan tempat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Sumber etika yang kedua yaitu As-Sunnah. Hadis atau As-Sunnah merupakan penjelasan, penjabaran, dan bentuk nyata dari ajaran Al-Quran. Rasulullah SAW adalah manifestasi hidup dari Al-Quran. Sikap, ucapan, dan tindakan beliau merupakan standar perilaku ideal yang wajib diikuti. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang tujuan etika Islam.
Tujuan etika Islam atau akhlak bukan sekadar agar seseorang terlihat sopan atau dihargai oleh lingkungan sosialnya. Dalam Islam, etika memiliki target yang jauh lebih dalam dan bersifat transendental. Berikut adalah tujuan utama dari etika Islam. Yang pertama, mencapai ridha Allah atau falah. Tujuan tertinggi dari setiap tindakan seorang muslim adalah mendapatkan ridha Allah. Seseorang berperilaku jujur, amanah atau penyayang bukan hanya agar orang lain senang, tapi karena ia yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Keberhasilan hidup menurut Islam atau falah ditentukan oleh sejauh mana perilaku seseorang selaras dengan kehendaknya. Yang kedua, menyempurnakan kualitas keimanan. Etika adalah buah dari keimanan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, etika berfungsi sebagai tolak ukur indikator nyata seberapa dalam iman seseorang. Semakin baik akhlaknya, maka semakin berkualitas imannya. Yang ketiga, membangun harmoni sosial. Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Etika Islam bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang damai, di mana hak-hak orang lain terjaga, tidak ada penindasan, kezaliman atau fitnah, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang keempat, menjaga martabat manusia atau izzah. Etika Islam memuliakan manusia dengan berpegang pada etika. Seseorang terhindar dari perilaku yang merendahkan martabatnya sendiri, seperti berbohong, mencuri, atau menuruti hawa nafsu yang merusak. Etika mengangkat derajat manusia di atas makhluk lainnya. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu tentang ruang lingkup etika Islam. Secara garis besar, ruang lingkup etika Islam dapat dikategorikan menjadi 4 bidang utama. Yang pertama, akhlak kepada Allah, hablum minallah. Ini adalah akar dari seluruh etika. Jika hubungan dengan pencipta sudah baik, maka hubungan lainnya akan mengikuti. Contoh, ikhlas dalam beribadah, bersyukur atas nikmat, sabar saat menerima musibah, tawakal setelah berusaha, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Etika ini bertujuan menjaga kehormatan dan kesehatan jiwa serta raga manusia. Contoh, memelihara kebersihan diri, menjaga kehormatan, bersikap jujur pada diri sendiri, disiplin dan menuntut ilmu untuk pengembangan diri. Yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia atau hablum minannas. Ini mencakup interaksi sosial yang luas, mulai dari unit terkecil hingga masyarakat global. Contohnya keluarga, seperti berbakti kepada orang tua, birrul walidain, menyayangi anak-anak, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Contohnya masyarakat, seperti memenuhi janji, menolong yang lemah, serta tidak menyakiti orang lain, berkata jujur dan berlaku adil. Yang keempat, akhlak kepada lingkungan dan makhluk lain. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah, pemimpin atau pengelola di bumi, sehingga wajib menjaga kelestarian alam. Contoh, tidak merusak lingkungan, hemat dalam menggunakan sumber daya alam, dan menyayangi hewan serta tumbuh-tumbuhan. Materi selanjutnya yaitu contoh nyata di sekitar kita. Mari kita ambil beberapa contoh yang sangat dekat dengan keseharian kita di Indonesia. Banyak dari kita mungkin sering melakukannya tanpa sadar bahwa itu adalah praktik nyata dari etika Islam. Berikut adalah beberapa contoh tindakan kecil yang mencerminkan etika Islam di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, budaya antre dan menghargai hak orang lain di supermarket, terminal, atau kantor layanan publik. Kita sering melihat orang yang menunggu giliran dengan sabar. Mengapa ini etika Islam? Karena ini mencerminkan prinsip keadilan dan tidak menzalimi orang lain. Mengambil hak orang lain atau menyerobot antrean adalah bentuk pelanggaran etika sosial yang sangat dilarang dalam Islam. Yang kedua, mengucapkan salam dan senyum ramah tamah. Di Indonesia, budaya menyapa, menunduk sedikit saat lewat di depan orang tua, atau mengucapkan salam adalah hal yang sangat lumrah. Mengapa ini etika Islam? Rasulullah SAW menekankan pentingnya menebar salam dan menunjukkan wajah berseri-seri, tabassum. Ini adalah fondasi kasih sayang rahmah dalam hubungan antar manusia. Yang keempat, menjaga kebersihan di ruang publik. Misalnya, seseorang yang tidak sengaja menjatuhkan sampah di taman kota lalu memungutnya kembali, atau tidak membiarkan keran air di masjid atau kantor mengalir sia-sia. Mengapa ini etika Islam? Ini adalah cerminan dari konsep amanah. Kita di bumi ini hanyalah pengelola, bukan pemilik mutlak. Merusak lingkungan atau membuang sampah sembarangan berarti mengkhianati amanah Allah untuk menjaga bumi.
Dan yang terakhir, kesimpulan, etika Islam adalah iman yang beraksi. Seseorang tidak bisa dikatakan beretika Islam jika ia hanya soleh secara ritual atau ibadah kepada Allah, namun abai terhadap hak sesama manusia atau merusak alam. Keseimbangan antara hubungan dengan Sang Pencipta dan makhluknya itulah yang menjadi ciri khas utama seorang muslim yang berakhlak. Syukran kasiran, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.